Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Warsini. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Syekh Kuala. Nomor induk mahasiswa PPG 23065050111217. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Tuka, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari Senin 4 Maret 2024. Materi termokimia. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Anak Ibu. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak Ibu semuanya. Siang, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran di siang hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapat pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Ya. Jadi silakan ketua kelas Adudia maju ke depan memimpin doa anak. Baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tadi kita sudah selesai berdoa. Ini ada Ibu Temo, kawan umum, dan hadir. Nah, Ibu absen dulu ya. Sebentar. Apa yang Mbak Dada kenal? Apa? Iya. Iya. Bella, Bu. Kak Tricia sakit atau izin? Izin, Bu. Oke, siapa lagi? Syukran, Bu. Nah, sakit atau lupa? Apa? Bu. Junaidi. Salam, Bu. Itu aja kayaknya ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan yang sakit segera diberi kesembuhan. Begitu juga yang tidak datang, yang absen, segera dibuka hatinya untuk bisa masuk lagi ke sekolah untuk belajar. Ya. Sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan, Intan memimpin lagu. Gada Pancasila, 1, 2, 3, 4. Gada Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, berdiri bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu lihat, ini ayahnya ada sudah lesu, ada mengantuk. Untuk memberi semangat, coba kita berdiri dulu semuanya. Ya. Coba rentangkan dulu tangannya. Ya, goyang-goyangkan dulu biar sehat. Nah, biar nggak ngantuk kita. Oke? Tarik nafas, keluarkan sekuat-kuatnya. 1, 2, 3.
pada siang hari ini yaitu tentang termokimia. Sudah ada terpampang juga ya kan, termokimia. Tetapi sebelum kita mulai untuk belajar termokimia, ada yang mau ibu tanya, apakah masih ada yang ingat atau tidak pelajaran kita atau materi kita yang minggu sebelumnya? Apa materi kita yang sebelumnya tentang sebelum termokimia? Hidrokarbon dan minyak bumi. Oke, betul. Beri aplaus ke kawan. Tadi sudah disebutkan sama si Rizky, hidrokarbon dan minyak bumi. Pertanyaan selanjutnya, tersusun dari apakah minyak bumi itu nak? Ada yang tahu? Saya Bu. Silakan ini. Isooctana dan N-heptana Bu. Ya, isooctana dan N-heptana. Beri aplaus untuk kawan. Sebelum kita ke materi, ada baiknya Ibu jelaskan dulu apa potensi dasar daripada termokimia. Ya, itu ada dua nak ya ini. Yang pertama, 3.4 menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Sedangkan yang kedua, yang 4.4 menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia pada tekanan tetap. Itulah dia potensi dasarnya. Kemudian ke indikator. Ya, indikator. Di sini ada 4 yang ibu buat indikatornya. Ya, tetapi kita hanya yang dua ini yang kita pakai. Nanti untuk selanjutnya. Ya. Yang pertama adalah mengkaitkan hubungan energi kalor dengan ajas pertukaran energi. Yang pertama. Yang kedua, menjelaskan sistem dan lingkungan. Jadi dua indikator inilah yang akan dijelaskan ke kalian, ya. Itu yang 34 nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, bisa? Ya. Ketiga yaitu tentang tujuan pembelajaran. Jadi kita belajar itu ada tujuannya, nak. Apa itu? Inilah dia. Ya. Supaya peserta didik, berarti kalian ya siswa, dapat mengkaitkan hubungan energi kalor dengan ajas kekekalan energi. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan sistem dan lingkungan dari suatu reaksi kimia. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran yang akan kalian terima? 2. Bisa ya? Oke. Selanjutnya kita ke materi termokimia. Di sini sudah ada dua ya. Termokimia itu terbagi atas dua kata, yaitu termo dan kimia. Ya. Termo dan kimia, perhatikan. Termo dan kimia. Yang mana untuk pengertian termo adalah artinya panas atau kalor. Kemudian untuk yang kimia apa? Cabang ilmu. Termo panas atau kalor, sedangkan kimia cabang ilmu. Dari dua kata ini, pertanyaan Ibu. Apa pengertian daripada termokimia? Ada yang tahu? Silakan Junapar, apa pengertian dari termokimia? Termokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari panas atau kalor. Ya, betul. Beri aplaus untuk kawanmu. Jadi kalau ini digabungkan, ya. Tadi termo apa pengertiannya? Panas atau kalor. Sedangkan kimia cabang ilmu. Ini ada pertanyaan, kan? Perhatikan.
kawanmu si Gunawan bahwa termokimia itu adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang panas atau kalor. Itulah pengertian daripada termokimia. Kira-kira bisa diingat ini? Termo tadi panas atau kalor, sedangkan kimia adalah cabang ilmu. Dikaitkan dia sehingga termokimia adalah cabang ilmu kimia karena kimia saja ya, cabang ilmu kimia yang mempelajari panas atau kalor. Bisa ya? Oke. Tadi kita berbicara tentang energi dan kalor. Ya. Terus di indikator tadi ada kalimat menghubungkan atau mengkaitkan dengan ajas kebekalan energi, ya kan? Apa? Kenapa bisa berhubungan? Karena hukum kebekalan energi itu berasal dari hukum termodinamika 1. Hukum termodinamika 1. Apa isinya, Bu? Inilah dia bunyi daripada hukum kebekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan ya, dan dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Inilah dia hukum kebekalan energi. Apa rumus hukum termodinamika? Rumus hukum termodinamika 1 adalah delta U sama dengan Q ditambah W. Q ini adalah jumlah kalor, sedangkan W adalah jumlah usaha atau tenaga yang berada di sistem. Makanya ada hubungan daripada hukum termodinamika 1 itu dengan hukum kebekalan energi. Yang kita itu apa saja ini. Bisa diterima nak? Bisa. Delta U sama dengan Q ditambah W. Q ini adalah jumlah, sedangkan W adalah jumlah tenaga yang berada di sistem. Bisa diterima di pemikirannya kan? Bisa. Semangat ya. Kemudian apa contohnya, Bu, yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya? Contohnya ini, setrikaan dan bola lampu. Kalau ini setrikaan ini kita hidupkan, ya, kita colokkan, ya. Apa yang terjadi pada setrikaan ini? Terjadi arus, yaitu menjadi panas. Ada nggak perubahan apanya? Bentuknya? Tidak berubah. Bentuk dari energi itu tadi? Ada. Itu dia dari energi itu menjadi energi panas atau energi gerak. Ya kan dia kan langsung tidak bisa diapakan, digosokkan. Sudah? Kemudian contoh yang kedua yang ambil di sini adalah bola lampu. Kalau bola lampu ini kita hidupkan, dia akan bagaimana? Bercahaya. Panas, bercahaya. Berarti ada kan perubahan apanya? Bentuknya jadi bercahaya, dia ada sinar. Oke? Bisa? Bisa? Ibu ambil lagi contoh yang lain, ya, seperti fotosintesis. Kira-kira itu bagaimana? Ada nggak dia terjadi perubahan cahaya atau perubahan daripada suhu? Fotosintesis ya? Ada? Ada? Apa itu naik? Fotosintesis. Zat klorofil itu kan termasuk gula itu. Bagaimana? Apakah dia
Ulangi, sistem adalah reaksi atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Sebelum kembali ke lingkungan, kita membahas dulu untuk yang sistem. Ya, sistem itu ada, perhatikan, kita ada kasih contoh, ya, biar nanti bisa membedakan sistem dan lingkungan. Ya, kita ada contoh, perhatikan ya nak, perhatikan. Ini ada gelas, ya, gelas kimia. Anggap ini foto ibu, ya. Di sini ada tulisan HCl, ya. Ada tulisan. Di sini juga ada. Yang pertama larutan HCl, inilah dia, yang ini. Kemudian pita magnesium, yang ini dia, yang di atas ini. Oke. Terus gelas kimia dan udara yang di atas. Ada tanda panahnya. Oke. Kemudian setelah dari gambar ini kita bisa menentukan yang mana dia sistem dan mana dia lingkungan. Yang termasuk ke sistemnya, yang termasuk ke sistem adalah ya larutan HCl yang ini dengan pita magnesium ini. Itulah dia yang sistem. Apa tadi pengertian sistem? Yang menjadi pusat perhatian. Kita cuma di sini. Larutan HCl dan pita magnesium. Inilah dia yang sistem. Bisa diterima? Selanjutnya, yang mana lingkungan, Bu? Yang lingkungan adalah yang gelas kimia yang ini. Sama dengan yang udara. Itulah dia lingkungan. Lingkungan tadi apa? Yang berada di luar sistem. Yang berada di sini tadi HCl dan yang ada di pita magnesium. Bisa kira-kira diterima di pemikirannya naik. Bisa ya? Sedikit banyak. Kemudian tadi ada yang bilang tentang sistem yang ini kan? Sistem itu terbagi 3 lagi, ya. Sistem terbagi 3, ya. Yang pertama sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, yang ketiga sistem terisolasi. Sebelumnya ada yang mau tanyakan lagi sebelum kemarin kita, ya. Ini ada pertanyaan. Apakah ada interaksi antara sistem dengan lingkungannya? Kalau ada, berupa apa lagi? Baca dulu, cermati dulu ini. Kalimat ini. Apakah ada interaksi antara sistem dengan lingkungannya? Terus berupa apa dia? Kalau memang ada, siapa yang bisa menggunakannya nih? Apa jawabannya nak? Berupa energi atau kalor, Bu? Yang ini dulu. Apakah ada interaksi antara sistem dengan lingkungannya? Ada, Bu. Ada. Oke. Berupa apa dia? Berupa energi atau kalor, Bu? Berupa energi atau kalor. Oke. Beri aplaus untuk apa yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian kita ingat ini ya. Nanti kalau ada keluar ujian ini keluar. Mesti ingat. Kembali kita ke jenis sistem ini tadi. Sistem tadi ada terbagi 3, ya. Yang terbuka, tertutup, dan sistem terisolasi. Yang pertama kita bahas dulu sistem terbuka. Inilah dia, sistem terbuka. Yang mana contohnya, Bu? Ini yang ambil sistem terbuka. Ya. Perhatikan ambil berapa ya? Pegang, perhatikan. Yang mana lah itu di gelas ini? Ini terbuka dan tidak tertutup kan? Yang mana lah dia
yang termasuk dia energi, materi, dan sistem. Nah, sistem. Terus bagaimana untuk apanya? Energi sama materinya. Untuk energi di sistem terbuka dia mempunyai energi, ya, bisa dia masuk, bisa dia keluar, ya. Sedangkan di materi juga sama, ada, ya. Ya, ada tanda panah ke atas, ada tanda panah ke dalam. Berarti ini ada materinya di dalam ini, ya. Apa materinya tuh? Udara. Masuk lagi. Ini termasuk sistem apa? Yang selanjutnya, yang kedua adalah sistem tertutup. Ya, di mana tadi perbedaannya dengan sistem terbuka? Ya, sistem tertutup, nah, ya, untuk materinya bagaimana? Ada tidak? Iya kan? Tidak ada keluar masuk kan? Sedangkan di energinya inilah sistemnya. Yang mana contoh sistem tertutup? Nah, inilah dia. Botol. Contoh botol. Bagaimana tadi materinya ada yang masuk keluar? Tidak ada. Karena dia tertutup kan? Dalamnya. Terus bagaimana energinya? Kalau kita pegang ini, kita kasih panas, ada panasnya dari ini kan? Bisa? Bisa. Bisa benar-benar Mas? Terus yang terakhir, sistem terisolasi. Bagaimana dengan materi dan energi? Tidak ada pemasukan. Di energi tidak ada. Kenapa? Karena dia yang mana terisolasi itu? Inilah dia termos yang biasa kita pakai di rumah mengisi air panas. Kenapa dia tidak ada panasnya? Ini energinya. Karena dia ini ada yang baru dengan bahan, makanya dia terisolasi. Sedangkan tadi untuk yang ini dia tidak ada kan? Hanya tertutup. Berarti panasnya masih ada kan? Sedangkan sini kan tidak. Terhalang dia kan karena ada barusan dari yang lain. Jadi harus bisa membedakan tertutup sama yang terisolasi. Ini sama sekali tidak. Kalau kita pegang di sini, kita tidak merasa panas. Tidak ada energinya, tidak ada panasnya materi itu keluar. Tidak ada kan? Tapi kalau ini kita pegang, kita terasa panas dia. Tetapi bagaimana materinya ada masuk? Cuma energinya kalau kita pegang kan mau panas itu kan? Bisa kira-kira lagi ya? Yang ini tadi apa? Yang ini? Yang ini? Kita lanjut ke oke, ini tadi saya ibu jelaskan ya. Untuk selanjutnya kita membuat kelompok ya nak. Buat kelompoknya 4 atau 5 orang, kita bentuk kelompok baru itu ibu bagikan KPD. Ntar kerja tadi kita bahas nanti dalam menjawabnya. Nanti ibu suruh mempresentasikan beberapa kelompok ke depan. Ya, silakan ibu kasih waktu untuk membuat kelompoknya. Silakan. Oke, naik. Kelompok sudah dibagikan kan? Sudah membuat kelompok kan? Ini ada ibu bagikan lembar peserta didik. Kalian jawab secara berkelompok. Jadi masing-masing kelompok tuangkan pendapatmu ke dalam LKPD ini. Ya. Kenapa? Karena nanti sistem penilaiannya, ya, teknik penilaiannya itu ada 3. Ya, untuk menjawab ini ada 3 teknik
pengetahuan. Ya, itulah pendapat kalian. Ya, kemudian dalam bentuk sikap, bagaimana sikap kalian, bagaimana tutur bahasa kalian, perhatikan itu. Ya, yang terakhir adalah keterampilan. Keterampilan itu adalah satunya adalah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Bagaimana kerjasama kalian. Jadi ada 3 teknik penilaian yang akan dibuat untuk lembaga peserta didik atau LKPD. Oke, bisa? Ini membagikan, langsung nanti dikerjakan secara berkelompok, ya. Ibu kasih nanti waktunya 15 menit untuk mengerjakannya. Silakan mulai dari sekarang kalian kerjakan, kalian isi, kalian jawab. Nah, kira-kira dari saya kita presentasikan hasil kerja kelompok kita. Bisa? Oke. Silakan. Kelompok mana yang bersedia untuk mempresentasikan hasil kelompoknya bagi panitia? Silakan. Kelompok mana? Kelompok 1, orang Aditya. Oke, silakan. Selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang asas kekebalan energi. Yang pertama, bagaimana alur fotosintesis pada tumbuhan. Klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air menjadi oksigen. Yang kedua, bagaimana proses pembusukan bangkai. Hewan yang sudah mati atau menjadi bangkai akan membusuk menghasilkan senyawa karbon atau CO2, metana membentuk bahan bakar fosil. Yang ketiga, apakah proses fotosintesis maupun proses pembusukan akan terus terjadi? Iya, selama masih ada kehidupan. Kesimpulan dari materi ini adalah siklus energi di atas merupakan asas kekekalan energi yang berbunyi bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ada yang bertanya, nak, silakan atau merespon daripada hasil diskusi kelompok 1. Silakan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya, nak, dari kelompok? Kelompok dulu, Bu. Orang si Reto, ya? Kelompok Reto. Silakan. Apa pertanyaan, nak? Tunjukkan ke kelompok 1. Orang sekali. Apa contoh dari pembusukan bangkai? Contoh dari pembusukan bangkai bisa kita buat seperti dari manusia yang sudah meninggal dan dikubur selama berjuta-juta tahun, di mana dia bisa menjadi menghasilkan menjadi kembang. Oke. Contohnya apa tadi? Manusia atau makhluk hidup, bukan manusia lah ya, yang sedang meninggal selama berjuta-juta tahun namanya, kemudian terjadi pembusukan, dan akhirnya dari pembusukan itu akan terjadi nanti dia zat atau fosil yang akan kita gunakan sebagai bahan. Itulah salah satu contohnya ya, nak, selain pada tadi makhluk hidup yang hewan, ya. Jadi kita pun bisa seperti itu, oke? Bisa? Bagaimana contohnya? Sudah jelas, Bu. Beri aplaus untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Tadi kegiatan pertama sudah dilakukan dan dijawab oleh dari kelompok 1. Sekarang untuk kegiatan 2. Siapa yang mau maju, nak, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian? Silakan. Kelompok mana yang bersedia? Kelompok 3. Ya, orang pendapat Patricia dan Fauzan, silakan kasih cepat. Bacakan hasil diskusi kalian, ya. Yang lainnya mengajukan, nak. Selamat siang semuanya. Siap. Ini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami
sistem dan lingkungan. Amatilah air hangat yang telah dituangkan pada gelas. Jika dikatakan bahwa air adalah sistem dan yang selain air semuanya adalah lingkungan, maka dapat disimpulkan sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Sedangkan lingkungan adalah hal-hal di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem. Ada 3 buah wadah yang berbeda. Yang pertama ada termos, yang kedua ada botol yang tertutup rapat, dan yang ketiga adalah gelas tanpa penutup. Bila kita memasukkan air panas ke dalam 3 wadah tersebut, apa yang terjadi dengan air panasnya? Pada termos, tidak memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi antara sistem dengan lingkungan karena tempatnya tertutup rapat atau terisolasi. Sekian dari diskusi kami. Jika ada yang bertanya, maka Bapak silakan. Oke, itu siapa yang mau bertanya? Silakan. Kelompok mana? Oke. Saya Bu. Ya, kelompok Dari kelompok 4. kelompok 4 orang Putraya. Silakan. Apakah ada kemungkinan bila pada sistem tertutup yaitu botol kita beri lapisan sehingga panasnya tidak akan mengeluarkan energi atau memasukkan energi? Dijawab dari kelompok 4. Ini adalah botol yang tertutup rapat. Jika botol ini dilapisi dengan lapisan lain, akan menjadi sistem terisolasi, seperti dengan termos. Oke, sekian dari jawaban kami. Berarti dia berubah menjadi sistem terisolasi. Bukan dari sistem tertutup tadi ya, tapi jadi terisolasi. Tadi sudah ada 2 kelompok yang maju enak, kelompok 1 dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka, dan beberapa kelompok yang lain dan kalian pun sudah memberikan pertanyaan dan juga dijawab dengan masing-masing kelompok. Ya. Dari diskusi tadi, kira-kira apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Yang setelah kita kerjakan tadi, yang telah kerjakan tadi di lembar pusat tadi, kira-kira apa yang bisa diambil kesimpulan? Bisa membedakan sistem dan lebih tanah. Ya, mulai ini bisa membedakan sistem dan dari satu dan lain. Ya, yang pertama kita bisa membedakan sistem dan lingkungan. Ada lagi? Ada lagi? Ya, kenapa? Dari kelompok 3. Ya. Bisa membedakan pertukaran energi dari pembusukan fotosintesis yang terjadi terus-menerus. Ya. Jadi untuk ya yang pertama untuk fotosintesis tadi, ada tadi pertanyaannya kan. Jadi selama kita masih ada kehidupan, itu akan ada selalu pembusukan. Fotosintesis itu tidak akan hilang selama masih ada kehidupan. Ya, oke. Ada lagi? Selalu nggak penting. Ada lagi? Jangan dilupakan aja kelompok yang lain. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari hasil diskusi tadi? Kira-kira apa? Sistem terbagi berapa? Terbuka, tertutup, ini semua kita ambil kesimpulan, ya. Kita tarik kesimpulan, ya. Sama-sama tadi sudah dapatkan sama-sama untuk ambil tarik kesimpulan. Untuk sistem tadi terbagi berapa? 3. Yang pertama, kedua, ketiga. Yang ini termasuk apa ya? Yang ini? Yang gelas yang termasuk apa? Jadi harus paham. Bagaimana kalau yang sistem tertutup ini? Bagaimana energinya? Tapi bagaimana materinya? Materinya keluar tuh. Materinya lah. Sedangkan yang ini bagaimana yang gelas terbuka?
Tidak bisa kan? Panasnya juga tidak ada. Kan sudah. Ini ada tugas Ibu kasih ya. Ada tugas Ibu kirim melalui WA group. Itu ada beberapa pertanyaan ya. Kalian kirim nanti jawabannya melalui grup kita ya. Tunggu malam sampai jam 9 malam ya. Jadi kalian kerjakan itu supaya ada dapat nilai kalian, karena tadi ada 3 kali penilaian yang bilang tadi kan. Jadi kalau dikerjakan biar ada nilai kalian. Oke? Bisa? Oke. Sebelum kita itu, Ibu mau memberikan untuk materi kita minggu depan ya, Selasa minggu depan. Materi kita akan tentang ini anak, reaksi eksoterem dan endoterem. Materi kita untuk minggu depan ini. Eksoterem dan endoterem ini akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi tolong dibaca bukunya, tolong dipahami. Jadi nanti Ibu tinggal menjelaskan apa itu eksoterem dan endoterem. Bisa? Oke, terima kasih. Sebelum mengakhiri proses belajar kita di siang hari ini, ya, ada baiknya kita membukanya dengan berdoa dan kita tutup supaya apa ilmu yang kita dapat tadinya bisa bermanfaat untuk diri kita, terutama diri kita dan orang lain. Oke? Ibu silakan ketua kelas Aditya untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, yang baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata untuk pembelajaran kita dengan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua.